Selamat pagi Bu Wendy dan teman-teman. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan mengenai tokoh-tokoh di era modern. Kami memilih 3 tokoh filsuf terkenal pada era modern ini. Yang pertama adalah René Descartes, di mana René Descartes ini seorang filsuf yang ahli pada bidang matematika dan juga ilmu pengetahuan juga. Lahir pada 31 Maret 1596 dan juga memiliki kebangsaan Prancis. René Descartes ini dikenal sebagai bapak filsuf modern atau juga dengan pencetus ungkapan cogito ergo sum, yang berarti aku berpikir maka aku ada. Ungkapan tersebut itu berarti bahwa jika seseorang mempertanyakan eksistensinya, maka pertanyaan itulah yang menjadi bukti bahwa ia benar-benar ada. Contoh simpelnya adalah jika seseorang bertanya apakah aku benar-benar ada, maka proses berpikir itulah yang menjadi bukti bahwa seseorang itu memang ada. Karena jika tidak ada, maka pertanyaan itu tidak akan muncul. Konteks yang mendorong pemikiran René Descartes ini adalah bahwa ia hidup pada awal abad modern, di mana Eropa ini mengalami revolusi ilmiah. Banyak penemuan baru muncul, contohnya karya Galileo, Kepler, dan Copernicus yang menantang pandangan lama dan Aristoteles dan gereja. Hal ini membuat Descartes ingin mencari metode berpikir yang lebih pasti dan ingin mencari kebenaran yang sesungguhnya, tidak bergantung pada otoritas tradisional. René Descartes ingin menguji kebenaran dan ingin menemukan kebenaran yang sesungguhnya yang mutlak. Yang kedua, faktor yang mendorong pemikiran René Descartes adalah bahwa Descartes ini mengagumi matematika dan ilmu pengetahuan, sehingga ia juga ingin mengaplikasikan kepastian dari matematika dan ilmu pengetahuan ini pada filsafat. Karena ia skeptis dengan filsuf-filsuf sebelumnya seperti Michel de Montaigne dan tradisi-tradisi kuno. Maka dari itu, ia menetapkan bahwa ungkapan aku berpikir maka aku ada. Tokoh yang kedua adalah Vincent van Gogh, di mana Vincent van Gogh ini memiliki nama lengkap Vincent Willem van Gogh, yang lahir pada 30 Maret 1853 di Belanda. Vincent van Gogh ini adalah seorang ahli di bidang seni lukis post-impresionisme, di mana ia memiliki karya terkenal The Starry Night, Sunflowers, dan Cafeteria at Night. Pemikiran Van Gogh yang mendunia adalah bagaimana ia menggunakan seni sebagai ekspresi batin, di mana Van Gogh ini percaya bahwa lukisan ini bukan sekedar meniru atau meng-copy-paste dari realitanya, namun juga mencerminkan perasaan dan jiwa pelukisnya. Van Gogh menciptakan pemikiran bahwa manusia itu perlu menghargai keindahan, karena banyak lukisannya menggambarkan alam seperti ladang gandum, bunga, atau kehidupan desa yang biasa, tapi dilukis dengan warna dan makna yang berarti. Van Gogh berani untuk menuangkan rasa sakit, kesepian, dan kebahagiaannya dalam bentuk lukisan. Konteks yang mendorong pemikiran Van Gogh adalah karena ia sulit mengungkapkan perasaannya dalam kata-kata. Maka dari itu ia menggunakan seni lukis untuk menjadi sarana mengekspresikan emosi yang sulit ia ungkapkan dengan kata-kata. Karena Van Gogh ini memiliki kepribadian yang cukup intens atau bisa dikatakan introvert, di mana ia sering merasa terasingkan dan rentan terhadap depresi, sehingga melalui karyanya ia dapat menuangkan kegelisahan, kesedihan, harapan, dan kekagumannya terhadap dunia di sekitarnya. Yang kedua, konteks yang mendorong pemikiran Van Gogh selanjutnya adalah karena semasa hidupnya Van Gogh ini mengalami banyak permasalahan hidup. Contohnya, ia sudah beberapa kali gagal dalam pekerjaannya. Maka dari itu, ia ingin melukis dengan makna. Dan ia sebelumnya sudah mencoba beberapa pekerjaan seperti sebelum menjadi pelukis. Namun, ia tidak pernah cocok dengan pekerjaannya. Akan tetapi, pada bidang seni lukis ini, ia dapat menuangkan ekspresinya dengan baik dan jujur pada ekspresinya pada hasil lukis-lukisannya. Karena Van Gogh ini berpikir bahwa ia tidak ingin meniru realitas, namun juga mengubahnya menjadi cerminan emosinya. Meski miskin dan kurang mendapat pengakuan semasa hidupnya, ia melukis dengan harapan suatu hari karyanya akan membuat orang memahami siapa dirinya. Terakhir, tokoh filsuf yang ketiga adalah Karl Heinrich Marx, di mana Karl Marx ini lahir pada 5 Mei 1818
di kerajaan Prusia atau yang sekarang dikenal sebagai Jerman, yang bergerak pada bidang filsafat, ekonomi, dan juga politik. Karl Marx ini terkenal sebagai penulis The Communist Manifesto dan memiliki ungkapan terkenal yaitu "The philosophers have only interpreted the world in various ways. The point, however, is to change it." Ungkapan yang terkenal yang diucapkan oleh Karl Marx ini memiliki arti bahwa menurut dia, filsafat itu harus ada aksi nyata untuk mengubahnya, bukan dari pengajaran saja. Menurut Karl Marx, jika filsafat dijelaskan hanya melalui perkataan saja, maka tidak akan berubah. Harus ada suatu aksi nyata untuk membebaskan manusia dari penindasan, terutama dari kesenjangan sosial. Konteks yang mendorong pemikiran Karl Marx ini adalah bahwa ia melihat ketidaksosialan yang terjadi di Eropa di abad ke-19 dan adanya kesenjangan sosial antara kaum mewah dan kaum pekerja. Kondisi ini membuatnya yakin bahwa sistem ekonomi kapitalis menciptakan penindasan sehingga perlu diubah dan bukan hanya dipahami saja. Selain itu, Karl juga terkena pengaruh pemikiran filsuf-filsuf sebelumnya. Dan dari filsuf-filsuf tersebut, Marx mengambil ide bahwa sejarah itu bergerak melalui konflik. Pengalamannya sebagai jurnalis dan pengamat politik membuat Marx yakin bahwa hal ini perlu diubah karena ia melihat secara langsung penderitaan yang dialami oleh pabrik-pabrik Inggris dan Prancis. Ia juga mengalami tekanan politik di mana ia diusir dari beberapa negara karena pandangannya yang bersifat radikal. Maka dari itu, menurut Karl Marx, filsafat itu harus ada sebuah aksi nyata untuk mengubahnya. Selanjutnya, saya akan membahas metode yang digunakan dalam hal masyarakat yang diobservasi oleh René Descartes. Metode yang digunakan itu pendekatan rasionalistik, menggunakan metode dedukatif dari teori lalu menguji data wancana. Contohnya itu menganalisis berita atau media sosial dengan struktur analisis tertentu. Lalu selanjutnya Van Gogh, pendekatan ekspresionistik, menggali makna di balik simbol, warna, atau gaya bahasa. Contohnya membaca visual, iklan, lukisan, dan meme untuk menemukan pesan yang ada. Lalu next itu Karl Marx, pendekatan materialis kritis, melihat bagaimana wacana digunakan untuk mempertahankan atau melawan struktur kekuasaan. Contohnya menganalisis bahasa politik untuk membongkar ideologi yang menguntungkan kelompok tertentu. Oke, sekarang saya akan lanjut dengan aspek aplikasi pemikiran tokoh. Saya akan mulai dengan penjelasan René Descartes. René Descartes mempunyai beberapa pemikiran yang berpengaruh terhadap dunia modern. Salah satunya adalah cogito ergo sum, yang berarti aku berpikir maka aku ada. Ini merupakan fondasi bagi filsafat modern karena dibangun di atas kerangka keraguan metodis, seperti contohnya, kalau seseorang mampu meragukan, maka dia pasti ada sebagai subjek yang berpikir. Ungkapan ini memulai era modern dalam pembelajaran epistemologi untuk titik. Dunia pendidikan dan sains saat ini sangat menekankan berpikir kritis serta metode ilmiah. Prinsip Descartes tentang keraguan metodis digunakan dalam penelitian modern. Semua klaim harus dibuktikan dengan data dan logika, bukan hanya tradisi atau otoritas. Dampak melahirkan budaya riset ilmiah, teknologi modern, dan filsafat kritis yang jadi fondasi dunia akademik. Oke. Sekarang saya akan melanjut tentang Vincent van Gogh. Vincent van Gogh memiliki beberapa karya yang berpengaruh pada dunia modern. Salah satunya adalah The Starry Night. Lukisan ini terkenal karena menampilkan langit malam berputar dengan warna yang kuat, sehingga menunjukkan emosi dan imajinasi Van Gogh. Karya ini menjadi ikon seni modern dan sering dianggap simbol ekspresi perasaan lewat seni. Banyak seniman dan desainer masa kini menggunakan karya Van Gogh sebagai inspirasi, terutama dalam seni ekspresionis dan budaya pop. Lukisan ini juga menjadi simbol ekspresi diri dan kesehatan mental, relevan dengan meningkatkan kesadaran akan isu psikologis di era modern. Dampaknya mengubah cara pandang seni sebagai sarana mengekspresikan perasaan, bukan hanya meniru kenyataan, serta menginspirasi terapi seni. Selanjutnya terakhir, saya akan membahas tentang Karl Marx. Isu kesenjangan sosial ekonomi di dunia sekarang seperti ketimpangan kaya dan miskin, relevan dengan analisis Marx. Banyak gerakan butuh kritik kapitalisme dan kebijakan
redistribusi ekonomi masih mengacu pada pemikirannya. Dampaknya mendorong lahirnya serikat pekerja, ideologi sosialis, hingga wacana keadilan sosial dalam sistem ekonomi modern. Karl Marx mempunyai beberapa pemikiran yang berpengaruh terhadap dunia modern. Salah satunya adalah teori konflik kelas. Ia menjelaskan bahwa sejarah manusia selalu ditandai oleh perjuangan antara kaum yang berkuasa. Dari kaum pekerja, pemikiran ini menjadi dasar bagi banyak kajian sosial, politik, dan ekonomi modern karena membuka cara pandang baru tentang ketidakadilan sosial serta mendorong lahirnya gerakan buruh dan ideologi komunisme. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tingkat kelogisan dari setiap tokoh di era modern. Pertama-tama yaitu René Descartes. Ia menyatakan bahwa rasionalisme dengan method of doubt menekankan keraguan terhadap segala sesuatu yang masih mungkin salah, baik pengalaman indera, realitas, bahkan kebenaran matematika. Sampai akhirnya Descartes menemukan kepastian mutlak, yaitu cogito ergo sum, yang berarti aku berpikir maka aku ada. Pemikiran ini dinilai sangat logis dalam tradisi rasionalisme, karena berpijak pada penalaran deduktif yang teratur meskipun kelemahannya terletak pada kurangnya perhatian terhadap pembuktian empiris melalui indera. Nah, selanjutnya yaitu Vincent van Gogh. Ia menyatakan bahwa pengalaman subjektif serta ekspresi emosional dalam seni bagi Van Gogh menjadi dasar pencarian kebenaran, di mana nilai sejati tidak ditentukan oleh kesesuaian dengan realitas objektif, melainkan oleh ketulusan emosi dan kedalaman batin yang dituangkan dalam sebuah karya. Tingkat kelogisan pemikirannya sangat kuat dalam ranah estetika dan juga subjektivitas karena sejalan dengan prinsip seni ekspresionis, namun tetap sulit dibuktikan secara ilmiah sebab hal tersebut bersifat individual dan tidak berlaku universal. Selanjutnya Karl Marx. Ia menyatakan bahwa dalam pandangan materialisme historis, Karl Marx menilai realitas sosial dapat dipahami dan diverifikasi melalui kajian ekonomi, hubungan produksi, serta dinamika perjuangan kelas, sehingga pengetahuan dianggap valid bila selaras dengan kondisi material masyarakat. Tingkat kelogisan pemikirannya cukup tinggi dalam ranah sosial ekonomi karena didasarkan pada data historis dan analisis struktural. Meskipun sering mendapat kritik karena cenderung deterministik dan kurang memberi ruang bagi faktor budaya maupun psikologis. Lalu untuk analisa dan kesimpulan pemikiran, pertama dari René Descartes, rasionalisme dengan metode keraguan atau method of doubt menekankan keraguan terhadap segala sesuatu yang masih mungkin salah, baik pengalaman indera, realistis, bahkan kebenaran matematika. Sampai akhirnya Descartes menemukan kepastian mutlak, cogito ergo sum, yang berarti aku berpikir maka aku ada. Pemikiran ini dinilai sangat logis dalam tradisi rasionalisme karena berpijak pada penalaran deduktif yang teratur, meskipun kelemahannya terletak pada kurangnya perhatian terhadap pembuktian empiris melalui indera. Tokoh rasionalisme modern awal yang menekankan metode berpikir deduktif, pengetahuan yang sah harus dari prinsip yang jelas dan tidak ragu-ragu, lalu diuji dengan akal. Moto terkenalnya cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada, dan menggambarkan bahwa berpikir adalah dasar dari kepastian. Next, Vincent van Gogh. Pengalaman subjektif serta ekspresi emosional dalam seni bagi Van Gogh menjadi dasar pencarian kebenaran, di mana nilai sejati tidak ditentukan oleh kesesuaian dengan realitas objektif, melainkan oleh ketulusan emosi dan kedalaman batin yang dituangkan dalam karya. Tingkat kelogisan pemikirannya kuat dalam ramah estetika dan subjektivitas karena sejalan dengan prinsip seni ekspresionis, namun tetap sulit dibuktikan secara ilmiah sebab bersifat individual dan tidak berlaku universal. Seniman ini modernisme yang mengusung pendekatan ekspresionistik, menganggap pengalaman subjektif, perasaan, dan simbol visual sebagai cara untuk memahami realitas, dan karyanya menunjukkan jika pengetahuan juga dapat datang dari interpretasi artistik, bukan hanya logika. Lalu ada Karl Marx. Dalam pandangan materialisme historis,
Marx menilai realitas sosial dapat dipahami dan diverifikasi melalui kajian ekonomi, hubungan produksi, serta dinamika perjuangan kelas, sehingga pengetahuan dianggap valid bisa selaras dengan kondisi material masyarakat. Tingkat kelogisan pemikirannya cukup tinggi dan ranah sosial. Lalu ekonomi karena didasarkan pada data historis dan analisis struktural, meskipun sering mendapatkan kritik karena cenderung deterministik dan kurang memberi ruang bagi faktor budaya maupun psikologis. Ekonomi dengan teori materialisme historis memandang bahwa pengetahuan terbentuk dari material dan struktur sosial ekonomi yang melatar belakanginya. Ilmu yang digunakan sebagai alat pembongkar ketidakadilan dan mengubah masyarakat adalah kesimpulan dari Karl Marx. Sekian dari presentasi kami, terima kasih sudah mendengarkan.